dosa akan diampuni, mengapa Tuhan tidak boleh terus mengapa manusia tidak boleh terus-menerus berbuat dosa? Jika kan katanya kan tadi Tuhan turun ke dunia untuk bukan, maksudnya Tuhan mengampuni dosa kita. Ya kan, menyelamatkan kita dari dosa. Terus mengapa kita tidak boleh lagi berbuat dosa? Kan kita selalu diampuni. Oke. Berarti enak dong manusia-manusia yang kayak selalu berbuat dosa. Terus kenapa dilarang? Jika dia selalu memaafkan ataupun menghapuskan dosa-dosa umatnya. Oke. Tuhan Yesus Kristus itu memang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya ya. Tetapi Mbak, kalau kita sudah percaya kepadanya, ya, yang dulunya saya contoh nih pencuri. Sebelum saya percaya Tuhan Yesus, saya suka mencuri. Lalu saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya kepadanya. Dialah penebus saya, dialah sang juru selamat saya. Karena saya orang berdosa, saya membutuhkan Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa saya melalui darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Nah, setelah saya percaya Mbak, saya menjadi ciptaan yang baru. Oke, saya buka dulu ayatnya Mbak. Ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya kita manusia barulah ya, ciptaan baru. Jadi kita sudah menerima kasih karunia keselamatan. Sehingga Alkitab berkata, ya, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Filipi 2 ayat 12. Nah, oleh karena kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar yang diberikan Tuhan kepada kita, maka firman Tuhan yang tertulis di Efesus 4, ya diperhatikan Mbak, supaya nanti jangan bolak-balik bertanya lagi ya. Efesus 4 ayat 17 sampai 32 kita manusia baru, tapi saya bacakan supaya kena intinya ayat 28 sampai 29. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kemudian Mbak, Galatia 6 ayat 7. Janganlah sesat. Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur itu juga yang dituai. Makanya Mbak cantik, hidup orang Kristen itu berbeda dengan orang dunia, sama seperti para rasul. Rasul-rasulnya Tuhan Yesus itu hidupnya suci, mulia dalam kebenaran dan kekudusan. Contoh seperti Rasul Paulus. Dulu Rasul Paulus itu hawa nafsunya menggebu-gebu, ya, membumbun orang Kristen, Mbak. Tapi setelah dia percaya Tuhan Yesus, bahwa Tuhan adalah Yahweh Elohim itu sendiri, dia menjadi rasul yang sangat hebat. Dia tidak lagi melakukan hawa nafsu, makanya dia tidak menikah dengan atau tidak memberikan hawa nafsunya kepada banyak perempuan, tetapi hidup dalam kekudusan, dalam kebenaran. Dia juga memberitakan Injil dengan penuh damai, bahkan memberikan mujizat, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, nggak membawa pedang. Rasul Paulus itulah contoh bagi kita umat Kristen. Dia betul-betul hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan. Makanya Rasul Paulus sampai menuliskan di Filipi 3:17, ikutilah teladan kami. Karena apa? Semua rasul-rasul Tuhan Yesus itu bertobat, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, ya, tidak memberikan hawa nafsunya kepada banyak perempuan, ya, memberitakan Injil,
dengan membawa damai dan bahkan membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, bukan malah dikerumuni setan. Tidak. Tapi setan-setan takut melihat rasul-rasul. Karena apa? Karena mereka diberi kuasa oleh Tuhan Yesus dan mereka mau menderita untuk Kristus. Karena apa? Yang mereka sembah adalah Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi. Jadi hidup orang Kristen seperti itu, Mbak. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Tidak bisa sembarangan karena kami anak raja, Mbak. Kami anak-anak kerajaan surga, Mbak. Masa anak raja, anak-anak kerajaan surga berperilaku seperti orang-orang dunia gampangan yang suka maling, yang suka mencuri? Oh enggak lah, Mbak, itu bukan anak Tuhan Yesus. Berarti Oke, seperti itu ya. Berarti kalau orang Kristen itu nggak pernah salah. Oke. Kan tadi saya sudah jelasin, Mbak. Kalau contohnya dulu itu saya itu orang nggak percaya. Dulu saya suka maling. Tapi setelah saya percaya, Mbak, saya hidup dalam Kristus, saya nggak boleh lagi maling, Mbak. Ya, kalau iya, pokoknya apa aja. Yang suka maling, yang suka mencuri, yang suka berdusta, yang suka selingkuh, ya, yang suka nonton-nonton film-film biru. Setelah dalam Tuhan Yesus nggak boleh lagi, Mbak, itu ditinggalin semua itu. Oke, baik. Ya, Udah, Mbak, itu aja. ya, sama-sama cantik. Terima kasih sudah bertanya ya. Tetap semangat. God bless.